Mungkin dia pria bagus, tapi buat kamu, dia bakal jadi pria yang nggak baik. Karena dia bakal bikin kamu kehilangan dirimu sendiri. Itu yang seharusnya kamu takutkan. Jangan buat dia takut kehilangan kamu, tapi takutlah kehilangan dirimu sendiri dalam hubungan itu. Karena kalau kamu harus berjuang keras biar dia tertarik sama kamu bakal kehilangan dirimu dalam hubungan itu jaminan. Dan juga bakal lama banget untuk pulih karena ini bakal menghancurkan harga dirimu. Dan gak ada pria yang sebanding sama itu. Hai Sobat Kecepikong 1996. Apa kabar semuanya? Guys, tahu nggak? Terkadang ada wanita yang merasa hubungannya dengan prianya nggak lagi sebaik dulu. Misalnya, si pria mulai menghilang, jadi cuek, jarang kencan malam, atau kayaknya mulai bosen gitu. Nah, pada akhirnya ada yang mikir, aku harus bikin dia ngerasa takut kehilangan aku. Kalau dia ngerasa gitu, pasti dia bakal berjuang keras buatku. Dia bakal nyerahin semuanya, sadar betapa aku penting buatnya, dan mulai ngomong betapa cintanya sama aku. Kelihatannya oke banget kan? Strategi kehilangan yang hebat. Tapi sebenarnya, itu salah satu hal paling buruk yang bisa dilakuin wanita dalam urusan cinta. Jadi, kita cari tahu kenapa itu salah, dan apa yang sebaiknya dilakuin. So guys, mari kita bahas santai. Jadi begini, tak masalah kalau pria merasa takut kehilangan kamu, karena alternatifnya adalah pria yang cuek dan tahu dia bisa melakukan apapun tanpa takut kehilanganmu. Jadi kamu akan tetap di situ tanpa ada masalah. Tapi ini ada kata kuncinya, yaitu membuat. Kalau kamu harus membuat dia takut kehilanganmu, itu artinya kamu akan main-main dalam hubungan, dan ini bisa bikin hubunganmu rusak dan mungkin merusak harga dirimu. Jadi, sebaiknya hindari itu. Ya, tentu. Jadi, ingat, kalau kamu harus memaksa seorang pria merasa sesuatu tertentu terhadapmu, itu pertanda besar bahwa dia mungkin bukan pria yang tepat. Apalagi kalau kamu harus bikin dia jatuh cinta atau takut kehilanganmu, itu artinya perasaan-perasaan itu nggak tumbuh secara alami. Jadi, meskipun akhirnya kamu berhasil bikin dia jatuh cinta atau takut kehilanganmu, kamu bakal punya banyak pekerjaan berat di dalam hubungan itu. Harus siaga terus kayak jaga malam, udah kayak hansip desa aja, yang nggak dibayar honornya 5 tahun, dan tentu aja nggak menyenangkan. Guys, jadi gini, tahu nggak? Kadang, di mana pikiran kita bikin kesalahan dengan percaya bahwa kita harus mengubah perasaan seseorang tentang kita agar dia merasa kita penting. Padahal, sebenarnya dia memang nggak merasa begitu secara alami. Jadi, pertanyaannya, apa dia beneran penting buatmu? Mungkin kamu cinta banget sama dia, atau mikir dia pasangan yang cocok banget, atau jodohmu, atau apapun itu. Tapi, kalau kamu harus paksa perasaannya, gimana dia bisa jadi orang yang benar-benar penting? Dia kan udah buat diskualifikasi sendiri karena nggak punya perasaan itu dari dirinya sendiri. Jadi, itu kayak mainan pikiran aja. Kalau gitu adanya, bukan berarti orang itu penting banget buat kita sampai-sampai kita harus berjuang keras untuk hubungan itu. Tapi lebih karena mainan pikiran kita sendiri. Nah, atau setidaknya menurut apa yang kita harapkan hubungan itu bisa jadi suatu hari nanti. Contohnya kayak gini. Pagi, sayang, gimana tidurnya semalam? Masih khawatir kehilangan aku nggak? Oh, nggak lagi ya? Baiklah, aku mau cerita nih. Jadi, kemarin malam aku bareng teman pria buat bahas proyek kerja yang penting banget. Cuma ngobrol biasa di tempat umum, nggak ada yang serius kok. Aku cuma pengen bilang, kamu tetap penting buat aku dan hubungan kita ya. Gimana, apa kamu setuju? Atau, aku nggak bisa tanpa kamu Asep. Hari-hariku nggak se-happy saat dekat kamu. Kalau kayak gini terus kamu Sep, aku mending mati aja sekalian. Untuk apa aku hidup? Aku nggak punya banyak teman. Aku cuman punya kamu. Tempat aku satu-satunya bersandar. Saat aku butuh didengarin cerita masalah aku, pekerjaan aku. Jadi, kalau kamu pergi atau hilang, aku nggak tahu lagi hidupku mau kayak apa. Mending nggak usah hidup. Mati aja sekalian aku. Asep, kamu denger nggak sih Sep? Kamu Sep, aku udah gini gitu buat kamu, sampai rela nungging. Tapi sekarang kamu kok udah nggak seperti dulu sih. Stop ya kayak gini. Biasanya pria makin diginiin makin besar kepalanya dan makin menjauh. Kenapa bisa? Karena dia lihat
Kamu udah kayak kucing yang disiram air comberan. Kamu udah kehilangan harga diri kamu, di mana yang seharusnya kamu yang dikejar, diperjuangin. Ingat, Adam yang minta ke Tuhan buat ngehadirin Hawa, bukan sebaliknya. Jadi biarkan laki-laki yang harusnya berjuang bukan kamu. Oke? Kita lanjut ya guys. Yang jelas, hubungan yang luar biasa nggak bakal terjadi kalau kamu harus main-main kayak gini terus. Oke, kita paham. Kalau kamu kepikiran pakai strategi kayak gini, itu karena kamu punya perasaan yang kuat buat dia. Dia mulai menjauh, kelihatannya mulai kehilangan minat, hubungannya kayaknya mau berakhir, dan kamu pengen mencegah itu. Kamu pengen ngejaga hubungan itu, pengen berjuang untuknya. Akhirnya apa? Kamu bisa aja membenarkan segala cara, tapi tetap aja ini cuma mainan pikiran belaka. Ingat lagi, bukan tugas kamu bikin dia punya perasaan ke kamu. Jadi, kalau kamu merasa harus mengubah siapa kamu, penampilanmu, minatmu, kepribadianmu, atau jenis celana dalam yang kamu pakai bahkan yang transparan sekalian dengan sedikit balutan emas di pinggirnya, atau apapun itu sejenisnya, supaya dia lebih suka sama kamu, lebih mencintai kamu, itu nggak bakal jadi pria baik buat kamu. Mungkin dia pria bagus, tapi buat kamu, dia bakal jadi pria yang nggak baik, karena dia bakal bikin kamu kehilangan dirimu sendiri. Itu yang seharusnya kamu takutkan. Jangan buat dia takut kehilangan kamu, tapi takutlah kehilangan dirimu sendiri dalam hubungan itu. Karena kalau kamu harus berjuang keras biar dia tertarik sama kamu bakal kehilangan dirimu dalam hubungan itu. Itu jaminan, dan juga bakal lama banget untuk pulih karena ini bakal menghancurkan harga dirimu, dan gak ada pria yang sebanding sama itu. So guys, jangan pernah berjuang untuk membuatnya memiliki perasaan untukmu. Jangan berjuang untuk perhatiannya. Jangan berjuang untuk kasih sayangnya. Berjuanglah untuknya saat dia baru saja jatuh dari kendaraan dan harus pakai kursi roda untuk sementara waktu bantu dia. Bukan pas dia datang pinjam dulu 100, nanti diganti pakai kasbon. Berjuanglah untuknya saat dia benar-benar sakit, saat dia di tempat tidurnya dan butuh sedikit dari cintamu, perhatianmu, sup ayammu yang luar biasa. Beri dia susumu enakmu. Salah. Sorry guys. Maksudnya susu kaleng cap enak. Berjuanglah untuk hubungan itu saat ada sesuatu yang menyakiti hubungan, tapi kamu bisa melihat bahwa dia berjuang sekuat yang kamu lakukan untuk menyelamatkan hubungan itu. Jadi, jika kamu harus membuatnya merasakan atau melakukan apapun dalam hubungan itu, maka dia sudah menghilangkan dirinya sendiri. Kita seharusnya tidak berjuang untuk seseorang yang tidak berjuang untuk kita. Hubungan itu sulit, selalu. Bahkan ketika kita sudah menemukan orang yang tepat untuk bersama, bahkan untuk orang yang sudah menikah juga. Tapi, kalau kedua orang gak mau membuat hubungan itu berhasil, kalau kedua orang gak tertarik untuk belajar gimana buat orang lain merasa bahagia, merasa dicintai, merasa puas dalam hubungan itu, maka sama saja kayak mau jual ayam berwarna kepada Pak Presiden. Agak gak berguna sih itu. Jadi, kalau kamu ngerasa perlu menggunakan strategi untuk membuatnya takut kehilanganmu, artinya dia bukan orang yang kamu kira dia. Dia bukan pria luar biasa yang akan membuatmu bahagia dan memberimu kehidupan cinta yang hebat, dan dia mungkin telah membuktikannya setiap hari, mungkin sejak kencan pertama. Berjuanglah untuk pria yang membuatmu bahagia, jangan pernah berjuang untuk pria yang membuatmu merasa nggak bahagia. Oke, ladies, kita lanjut ya. Sekarang, saat kita nggak main-main di hubungan, kita cuma berinvestasi saat dia juga berinvestasi. Saat kita sama-sama pengen hal yang sama buat hubungan kita. Tumbuh, sukses, punya masa depan. Itu penting banget. Kita nggak takut kehilangan dia dengan cuma jadi diri sendiri, dan dia juga sama. Nggak main-main, nggak ada permainan. Kalau ternyata dia nggak ngejar hal yang sama, berarti dia bukan yang pas buat kita. Meskipun akhirnya putus itu sakit, tapi jauh lebih baik dari nahan-nahan hubungan yang udah nggak jalan. Kalau kita bisa jadi versi terbaik dari diri kita, itu yang bakal tarik orang yang cocok buat kita. Makanya, pesannya simple, tapi penting banget. Semoga bermanfaat ya. Terima kasih udah nonton sampai habis. Semoga kita ketemu lagi di video berikutnya.